Hendrik dulu, saya dulu. Ya. Ya, terima kasih. Saya sangat terharu tentunya dan bangga, senang bisa melihat Hendrik dapat medali emas, dan alhamdulillah saya juga bisa terinspirasi lebih semangat lagi untuk mendapatkan medali emas yang kedua, karena memang di angkat besi belum ada sejarah mendapat medali emas, dan saya terinspirasi ingin mendapatkan medali emas itu untuk angkat besi. Kalau saya memang karena main pertama dan alhamdulillah dapat emas pertama buat Indonesia, dan kemudian saya berharap untuk atlet yang berikutnya bertanding bisa meraih emas yang sama juga, karena kita datang sebagai sebuah kontingen yang ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan saya sangat bangga dan mengapresiasi juga buat teman kita Rizky yang sudah berhasil bawa medali emas kedua buat Indonesia. Kalau saya iya nonton. Ya, kalau saya memang tidak nonton karena kondisi saat tanding itu saya masih kondisi di kamar dan itu mau timbang badan. Ya, Angga. Mungkin untuk Rizky ini kita kan semua nonton Rizky ya, pertarungannya antara Rizky dan Shin Tae-yong. Sebenarnya Rizky kalah gitu kan, tapi buat Rizky sendiri di pertandingan kelas 73 kg kemarin itu momen yang paling menegangkan yang bikin Rizky gimana ya, deg-degan banget itu di momen yang mana sih dari sepanjang pertandingan sampai akhirnya Rizky pertama gagal set sampai akhirnya di clean and jerk bisa angkat 199 dan sebelumnya kan setelah Shin Tae-yong gagal Rizky udah hampir pasti dapat emas, tapi dari semua momen itu momen yang paling menegangkan buat Rizky yang mana sih? Yang paling menegangkan itu dia yang nggak bisa angkat 3 kali, tiga-tiganya tidak bisa terangkat. Itu sangat-sangat bikin saya deg-degan, dan itu bisa menimbulkan spirit baru dan semangat baru lagi. Lebih semangat lagi saya untuk mengangkat 3 and jerk, karena memang saya kemarin kalah total di snatch ya. Saya sudah landing 10 kilo dan itu sebenarnya tidak masuk akal untuk angkat besi 10 kilo. Tetapi kemarin saya sudah dicanangkan oleh coach juga, kita kemarin ngambil amannya dulu, peraknya dulu. Tetapi kita lihat si Ziong seperti itu ngangkatnya, kita memulai angkatan kedua itu 202 untuk melampaui totalnya 11 kilo. Sebenarnya insya Allah saya bakal sanggup, cuman karena melihatnya lawan si Ziong, dia fail di angkat oleh Nenjek, alhamdulillah saya legowo dan sangat senang. Dan saya juga kemarin 199 itu hanya mengamankan untuk medali emas untuk Indonesia. Pertanyaan sama berarti momen apa yang paling bikin deg-degan? Final, semifinal, finalnya malah lebih udah tenang atau gimana? Kalau momen yang paling menegangkan menurut saya ketika ketemu tuan rumah Prancis. Jadi waktu itu memang antusias dan juga animo penonton dari tuan rumah itu sangat luar biasa. Sorakan, teriakan, terus ada juga yel-yel, dan saat itu memang dari lawan itu Mas Bawem dari Prancis, dia bawa keluarga besar gitu. Jadi memang sangat luar biasa tegang waktu itu. Dan itu juga menjadi kunci untuk bisa meneruskan babak berikutnya, karena nggak mudah melawan tuan rumah, apalagi dia juga udah 2 kali Olimpiade dan usianya juga sangat matang. Jadi memang perlu fokus dan ketenangan melawan tuan rumah tersebut. Hendrik, Rizky, ini mau menanya, suasana Kota Paris sekarang kan udah 2 minggu di sini kan. Gimana sih suasana Kota Paris itu kalian bisa meraih medali emas, lalu suasana Kota sendiri buat kalian gimana? Apakah mendukung siapa kalian untuk tanding, atau justru ada hal-hal yang sedikit mengganggu kalian, suasana dari Kota Paris sendiri dan juga Olympic Village untuk kalian gimana? Ya, menurut saya sama sekali tidak mengganggu, dan di atas village ini saya menimbulkan semangat baru ya, karena memang ketemu atlet-atlet baru dan ketemu atlet-atlet dari luar negeri, dari berbagai negara, itu membuat saya membuat pengalaman baru ya. Terus saya juga ketemu lawan-lawan saya yang memang bedanya di kelas 73 kg, mereka juga sangat ramah dan bisa saling satu sama lain menyemangati. Dan di Paris ini saya juga memang punya target
ya. Jadi saya ingin mendapatkan medali emas di Paris ini, persembahkan untuk Indonesia, ya negara yang memang saya impikan juga untuk dikunjungi di Paris ini. Kalau untuk saya Paris sangat mudah dan sangat cepat beradaptasi karena memang seringnya kompetisi di Eropa, sangat mudah beradaptasi, dan kemudian juga suhu dan cuacanya juga mirip-mirip di Indonesia ternyata pada bulan-bulan ini. Dan jam tidur, jam makan juga nggak terlalu berbeda jauh ketika di Indonesia, dan apalagi kita udah seminggu sebelum pertandingan sudah sampai di Paris, dan kemudian suasana di Athlete Village kita dapat makanan yang memang cocok buat lidah Indonesia. Maksudnya itu secara sugesti ya, kalau buat atlet panjat tebing itu sangat diperlukan karena energi yang dikeluarkan itu kan kalau nomor speed kan memang energi yang eksplosif gitu. Jadi energi yang padat gitu. Kemudian suasana di Athlete Village yang membuat saya termotivasi itu kita bisa ketemu atlet elit level dunia yang memang sudah menginspirasi dunia dengan menunjukkan bagaimana dedikasi dan kerja keras mereka gitu terhadap olahraga di cabur masing-masing. Kalau ada boleh Rizky dan Patrick satu kata buat Paris dari Patrick dan Rizky. Menurut saya amazing lah buat di Paris. Ini pengalaman pertama saya dan pengalaman terbaik buat saya. Kalau saya Paris berkah. Ada dari Zoom dulu nih karena ada teman-teman dari Jakarta. Dari Margit IDN Times, pertanyaan selamat dan terima kasih untuk Fredrik, Rizky, PPI dan Papsi atas medali emasnya. Izin bertanya untuk Fredrik dan Rizky. Fredrik kemarin katanya sempat diculik sama coachnya. Ngomongin apa aja sih, bagaimana Fredrik menjaga keterangannya? Untuk Rizky, ini kan pecah rekor Olimpiade juga. Memang jadi target atau di angkatan 199 pas berhasil tuh gimana rasanya? Fredrik lu boleh? Ya, sebenarnya bukan diculik ya, tapi lebih mengamankan kondisi keadaan ketenangan gitu, karena ini partai ini memang partai pamungkas, cowok main terakhir dari panjat tebing dan kemudian lawan pertama langsung tuan rumah. Jadi memang harus ada ketenangan yang lebih. Jadi kita waktu itu sarapan lebih awal, persiapannya lebih awal, juga berangkatnya nggak terlalu buru-buru karena kita memang udah spare waktu, dan juga kita nggak terlalu banyak bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memang maksudnya tidak berkaitan dengan partai final gitu kan. Kadang kita ketemu dengan atlet dari negara lain atau pelatih dari negara lain, kita harus komunikasi minimal kan, kita harus ya basa-basi seperti itu, dan itu kan memang menguras energi, apalagi banyak mungkin ada yang tahu kita siapa dan seperti fans lah kita katakan seperti itu, penggemar. Jadi kan kita kan nggak ada waktu juga buat mengurusi hal itu kalau karena kita memang harus jaga fokus kita, belum lagi ketemu dengan teman-teman media kan kita memang harus batasi karena target kita memang juara, kita butuh waktu gitu kan. Terus kemudian memang kunci sebelumnya juga aktivitas dari ponsel juga dikurangi, screen time kita udah memang dikurangi, dibatasi waktu sebelum pertandingan. Oke, jadi kemarin saya ngangkat Genenjek 199 itu, angkatan itu adalah merupakan Olympic record, dan saya juga sangat-sangat tidak menyangka saya bisa ngangkat 199 kg, dan saya juga kemarin sempat tidak tahu kalau itu Olympic record karena Olympic recordnya hanya 198, dan angkatan terbaik saya pernah 201 di Thailand kemarin untuk qualify Olimpiade, dan alhamdulillahnya kemarin saya 199 itu bisa menyalip angkatan dari Thailand, dan itu merupakan angkatan yang memang menentukan saya mendapatkan medali emas di Olimpiade, dan itu juga sehabis saya ngangkat saya baru itu tahu itu Olympic record. Di partai Anda pecah rekor juga mengenai memanjat Amerika, dan bedanya dengan waktu yang 0,01 detik, gimana rasanya? Yang saya rasakan luar biasa. Pertama, saya memecahkan Olympic record dan world record waktu babak kualifikasi, kemudian dipecahin lagi oleh tuan rumah di babak elimination seeding.
menurut saya itu sangat luar biasa, dan juga penonton sangat senang dan bahagia, mereka terasa terhibur, entertain, karena nomor speed ada kejar-kejaran gitu di level pemanjatannya, itu pemecahan rekor, kemudian ada pemecahan rekor lagi, dan catatan waktunya tipis-tipis, dan itu memang ya banyak dari penonton panjat tebing khususnya yang memang mengapresiasi hal tersebut karena memberikan tontonan yang menarik dan mereka puas gitu, apalagi di partai final semua pemanjat melakukan pemanjatan terbaik tanpa melakukan kesalahan, dan catatan waktunya memang di bawah 4,8 detik, dan itu memang jarang terjadi, baru terjadi di Olimpiade Paris ini. Tadi saya cuma pengen tanya pasar Indonesia Raya kan. Semua atlet kan biasanya nangis lah, tapi Fredrik ini kayak cool banget gitu. Dan apa sih yang ada di benak Fredrik saat mendengar lagu Indonesia Raya? Kok bisa kelihatan tenang banget gitu, kayak cool aja gitu. Jadi nangis. Yang pasti saya senang, cuman saya nggak tahu cara mengekspresikannya. Itu makanya waktu di sekolah teman saya ngajakin saya, wah ini orang muka triplek katanya. Tapi sebenarnya ya senang, haru juga, apalagi lihat coach juga, teman-teman semuanya terharu ya, suasana yang momennya gitu. Apalagi tuan rumah Prancis juga malah ikut merayakan ya kemenangan Indonesia, ya itu luar biasa banget. Berarti emang setelah Fredrik aja gitu ya, setelah dari sananya gitu ya. Satu pertanyaan terakhir ya, STTV. Fredrik sama Rizky, ini kan kalian sempat juga sama presidennya. Apa yang disampaikan presiden kepada kalian, terus apa juga yang kalian sampaikan kepada presiden. Terus setelah mendapatkan medali emas kan kalian juga sebenarnya jadi sorotan bagi masyarakat Indonesia, baik dari sosial media ataupun juga sekarang juga banyak jadi sorotan. Ini gimana pertanyaan? Ya, tadi pagi Pak Presiden video call kita berdua. Pak Presiden mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada atlet yang telah mendapatkan medali emas, dan alhamdulillah Pak Presiden sangat mengapresiasi pada kita berdua, dan sangat-sangat senang dan bahagia tentunya bisa mengharumkan nama Indonesia. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Presiden yang telah mensupport dan mendoakan untuk atlet Indonesia yang lolos Olimpiade. Tentunya sangat-sangat berterima kasih buat Pak Presiden yang memang telah mendedikasikan atlet Olimpiade buat Indonesia. Ada sesuatu yang disampaikan Presiden dari Rizky? Untuk saat ini belum. Ya, hanya ucapan terima kasih aja. Nanti mungkin di Indonesia ada ucapan lagi. Oke, satu pertanyaan terakhir ya dari Tiguan. Mungkin mau nanya dari Rizky, kemarin tuh tampil di laga Rusia gitu, bisa cerita secara langsung oleh ibunda dan kakak tercinta yang langsung dijatangkan oleh CDM dan juga NOC. Nah itu gimana? Jadi bebankah atau justru jadi membakar semangat dari Rizky sendiri untuk tampil lebih all out lagi? Tentunya bukan sama sekali beban ya. Kita memang ditargetkan emas oleh masyarakat Indonesia, tetapi itu bukan suatu beban buat saya. Itu suatu inspirasi dan buat semangat saya buat bertanding, karena memang saya sebelum bertanding sudah dicanangkan target emas begini. Aku tapi lebih tenang aja, lebih santai karena memang sudah punya pengalaman bertanding, dan alhamdulillahnya ibu datang dan kakak saya dan sangat-sangat mensupport saya dan bisa membuat saya lebih tenang di pertandingan, dan alhamdulillahnya saya mendapat medali emas dan semuanya itu enjoy. Kita jalanin dengan bahagia, santai, tanpa beban pikiran apapun. Terus banyak buat Koko. Iya, nanti setelah ini kita mau satu-satu nih kita persilakan untuk kasih statement ya. Sebelumnya buat Bu Yeni dulu boleh, Ibu, statementnya. Jadi cabut, nanti kita semuanya. Tentu buat kita ya ini adalah sebuah momen yang sangat historik karena panjat tebing menjadi cabur pertama yang dipertandingkan di Olimpiade pertama kali. Lalu kemudian atlet kita bisa bertanding, dan kemudian malah Fredrik juga pertama kali bertanding dan bisa mempersembahkan medali emas. Dan untuk catatan kita semua, Fredrik memberikan hadiah luar biasa untuk Indonesia. Karena catatan waktunya, angkanya kalau digabungkan itu angkanya 79. Jadi angka untuk HUT RI yang ke-79. Nah itu saya yang pertama komennya. Yang kedua, karena ini ajangnya adalah ajang Olimpiade, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, karena ajangnya bukan ajang kawinan, kita harapkan bukan cuma ucapan yang kita dapatkan.
Pak Rosan dari Papsi Pak. Ya, pertama-tama tentunya ya kita bersyukur ya kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tingginya kepada Pak Presiden.